Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi kasus dugaan penggelapan miliaran rupiah yang membelit terdakwa Vicky Yosida, mantan direktur PT MI dan juga PT MAL, perusahaan bidang pengadaan bahan pupuk urea dan produksi plywood atau pengolahan kayu lapis, terus bergulir sidangnya di PN Surabaya. Tak hanya dijerat dalam unsur tindak pidana penggelapan semata, ditengarai dalam ungkap aliran uang miliaran rupiah ini. Unsurnya TPPU-nya juga tengah didalami dan proses masih dalam penyidikan di Bareskrim Mabes Polri. Vicky Yosida terdakwa kasus penggelapan 135 miliar rupiah yang didakwa jaksa penuntut umum mengalirkan uang perusahaan ke 22 rekening perusahaan pribadinya. Kembali disidang di PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi. Dua saksi dihadirkan JPU yakni dari pihak Bank Bukopin, serta saksi ahli pidana, saksi dari Bank Ungkapkan terkait kredit perusahaan yang diajukan ke bank dan proses pembayarannya. Sementara saksi ahli yang berhalangan hadir terpaksa keterangannya ditunda, menunggu saksi ahli hadir secara fisik di persidangan. Ibu secara cash atau di transfer ke rekening? Rekening. Rekening. Oh, di transfer ke rekening? Iya. Bukan cash ya? Iya. Di rekening siapa OTP-nya? Rekening Bu Herlina. Bu Herlina. Iya. Sebesar 46 juta? Iya. Sebesar 46 juta. Kapan itu dilunasi kreditnya itu? Untuk tahun detailnya saya lupa, sebelum saya riset kemungkinan ini di tahun 2022. Iya. Pak Vicky. Iya. Pak Malik itu komisaris apa direktur? Saya lupa. Bu Linda komisaris. Pak Arif itu? Kurang tahu saya Pak. Iya. Tapi memang ada waktu itu kemudian keluar ya? Keluar dalam kredit atau dalam bentuk jaminan? Apa? 20 miliar Kredit. Kredit. Sama deposito. Deposito atas nama PAI. Indonesia. Iya. Pemegang depositonya siapa? PAI. Ada apa direkturnya waktu itu? Pak Imam. Iya. Iya. MII ya. Iya. Iya, sosial komunikasi. Dalam ungkap kasus ini, jaksa penuntut umum ungkap atas potensi TPPU, tindak pidana pencucian uang yang dijeratkan pada terdakwa Vicky Yosida, di mana ada tengara pusaran aliran dana yang besar 135 miliar rupiah yang dialirkan terdakwa ke 22 perusahaan pribadi miliknya. Jaksa sebut kasusnya saat ini masih dalam tahap penyidikan di ranah Bareskrim Mabes Polri. Ya, posisinya itu sebagai kerugian dari PTMA itu. PTMA karena transfer yang sudah disediakan menerima dari keluarga maupun dari kita ini masalah pencairan Bu Herlina itu kan di 1,5 M. Ya. Jadi dia kan Bu Herlina ngajukan kredit ke Bukopin, dia 1,5 M jaminannya. Deposito Bu Herlina 1,5 M kan. Hanya itu aja. Terus yang 20 M pinjaman dari TPP. Oh, itu 2 perkara. Ini ada TPPU enggak Pak? Masih proses berjalan. Tapi ada. Rencananya ada ya. Setelah bicara pokok ini selesai. TPPU ke si terdakwa. Kalau TPPU kan ada pasal 345 ya, ada yang ngirim, ada yang terima, itu kan tentunya nanti ya soalnya aliran dana kan saya lihat lari kemana-mana. Iya, bisa berkembang ya. Unsur siapa yang menerima maupun yang mengalirkan dalam uang 135 miliar rupiah tersebut, pihak jaksa masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak yang berwajib. Diketahui dalam kasus ini Vicky Yosida diduga melapkan uang 135 miliar rupiah dari perusahaan PT MAI dan PT MII sejak tahun 2016 hingga 2020 dan digunakan untuk 22 perusahaan yang didirikannya. Ya, akibat perbuatan terdakwa.